18 tahun yang lalu ketika kami semua menginisiasi Serum sebagai satu bentuk organisasi atau kolektif yang berada di luar kampus. Pada saat itu hampir semuanya itu kami berkuliah di seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Kami belajar, kami dilatih untuk menjadi guru. Terus kemudian kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kampus, sehingga ada satu pertanyaan besar kita, gimana kalau misalnya kita melakukan program-program justru di tengah-tengah masyarakat. Kita bikin program, kita bikin workshop, kita bikin hal-hal yang lain, sehingga dengan kita kemudian memutuskan untuk menjadi satu kolektif, satu organisasi, ternyata membuka kemungkinan baru atau bahkan pengetahuan baru yang sebetulnya tidak kita dapat di kampus. Hal yang masih saya ingat betul pada saat itu di tahun awal 2000-an itu adalah, misalnya adalah dengan kita mempunyai satu ruang, kita bisa punya satu keleluasaan untuk mendatangkan banyak pengetahuan yang tidak kita dapat dari kampus. Misalnya tentang residensi seni gitu. Di awal 2000-an itu residensi seni dan seni media itu jadi satu hal yang buat kami pada mahasiswa pada masa itu ada satu angin segar gitu ya. Ternyata ada residensi seni, ternyata seniman juga punya praktek-praktek yang seperti itu juga gitu. Mengunjungi satu tempat terus kemudian berkarya di luar dari apa yang ada atau apa yang kita dapatkan di kampus, misalnya seniman terus kemudian pameran dan lain-lain kita kelola. Itu yang kemudian bisa pada akhirnya Serum menyimpulkan jangan-jangan itu dengan kita mengelola ruang kita bisa mendatangkan banyak pengetahuan yang justru tidak kita dapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan formal. Dan itu yang asumsi bahwa kolektif adalah sekolah yang kemudian bisa kita buktikan di dalam buku ini, atau paling tidak kita coba pertegas karena kita melihat praktek-praktek kolektif yang dari beberapa lokus ini, kita melihatnya dari sudut pandang atau dari perspektif pendidikan, gitu. Bagaimana programnya dibuat, lalu bagaimana konteks lokalnya, terus bagaimana mereka menawarkan program itu ke masyarakat di sekitarnya, lalu bagaimana peran atau fungsi dari ruang yang mereka kelola bagi anggotanya secara internal dan juga bagi masyarakat di sekelilingnya. Itu yang jadi pertanyaan besar kami, dan saya pikir ini jadi salah satu cara Serum mungkin untuk bisa melihat praktek kolektif seni rupa selain dari perspektif artistik, manajemen, dan mungkin satu perspektif lagi yang bisa kita masukin adalah perspektif pendidikan. Menarik banget. Jadi ini memang ini ya, sebenarnya refleksi gitu ya, berkaca dari pengalaman pendidikan Serum sudah 18 tahun lalu, dan kalau saya menyimpulkan itu upaya juga untuk membaca Serum sebagai dirinya sendiri, terus melihat apakah ada kesamaan dengan kolektif-kolektif seni lain yang memang marak tumbuh di Indonesia gitu ya. Nah kemudian bicara soal kolektif seni yang marak gitu ya Mas di Indonesia, di mana sekarang ada kolektif seni hampir semua tempat itu melahirkan kolektif-kolektif dengan konteks lokal mereka masing-masing. Tapi saat ini Serum memilih untuk memiliki 6 kolektif yang sudah di 6 provinsi gitu. Ini mungkin boleh dijelaskan Mas dasar pemilihan dari 6 kolektif itu apa aja? Ya, sebetulnya 6 itu jadi satu kesimpulan yang akhirnya kita sepakati. Sebenarnya dari hasil diskusi sebenarnya kami ingin banget itu bersilaturahmi, mengunjungi tempat-tempat kolektif yang selama ini juga kami kunjungi, menelusuri lebih dalam bagaimana praktek-praktek teman-teman kolektif ini di tempat masing-masing gitu. Dan kemudian karena beberapa hal gitu ya, kami kemudian
memutuskan kayaknya 6 aja, dan 6 ini juga secara lokasi juga sangat menarik gitu. Terutama misalnya di Indonesia bagian timur gitu, di mana kita tahu itu misalnya infrastruktur termasuk pendidikan itu juga masih dalam pembangunan gitu ya, masih berkembang dan lain-lain. Kemudian inisiatif-inisiatif yang ada itu kalau kita amati dari jauh sebetulnya mencoba untuk mengisi atau menjawab kekurangan infrastruktur dalam hal ini misalnya pendidikan gitu. Ketika mereka berpraktik di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa menjelma menjadi satu ruang di mana banyak pengetahuan itu bertemu gitu, ruang di mana banyak perspektif itu juga bertemu. Hanya saja memang karena kita prakteknya adalah di seni budaya itu ya, kami memfokuskan ke inisiatif-inisiatif yang memang berpraktek di seni budaya. Kalau dijelasin nanti Mbak Ani bisa. Dan kegiatan kolektif yang baru saja diinisiasi di tahun 2020. Jadi rentangnya juga cukup jauh gitu. Itu kita coba untuk menelusuri lebih dalam praktek-praktek mereka. Oke, menarik Mas. Jadi dari banyak kolektif seni yang kolektif seni kemudian dengan rentang usia yang berbeda-beda, tapi kemudian pada akhirnya bisa membuktikan bahwa kolektif itu sebagai sekolah gitu ya. Hipotesis itu ternyata bisa dibuktikan gitu. Nah itu bagaimana sih menggalinya gitu, dalam artian metodologi dan kerangka penelitian seperti apa yang dirancang? Nah ini juga hasil dari diskusi kita, Serum, Mbak Ani, Rifandi, Desiada, ya dan teman-teman Serum yang lain. Kita punya kita setidaknya menyepakati beberapa kerangka atau jadi panduan kami untuk ini saya nyontek dikit ya, takutnya ada yang kelewat. Untuk melakukan observasi atau penelitian ini, yang pertama adalah konteks lokal. Kita mencoba untuk menelusuri sebenarnya demografinya seperti apa, terus sumber daya alam yang ada di sana seperti apa, karena ya sumber daya alam kemudian juga bisa mempengaruhi banyak hal dalam aspek kehidupan. Isu lokal, yang mungkin sumber daya alam kemudian bisa juga menjadi salah satu isu lokal. Tradisi di sana seperti apa, isu politik dan profesi kebanyakan seperti apa. Terus kemudian infrastruktur pengetahuan itu juga yang kita coba telusuri, ada sekolah atau kampus seperti apa, latar belakangnya gimana, maksudnya latar belakang si anggotanya seperti apa. Terus kemudian tokoh budaya atau patron pengetahuan atau kontributor yang menjadi inspirasi atau pengaruh secara intelektual gitu ya, yang berkembang di dalam kolektif, baik lokal maupun dari lokal maupun dari luar. Mungkin studi soal kolektif di Indonesia sudah sering dilakukan, namun setahu saya upaya yang untuk melihat kolektif ini sebagai ruang pendidikan gitu ya, ini jarang ya. Mungkin bisa mengambil studi-studi lain dan mungkin juga studi yang lebih dalam oleh Serum nanti ya. Nah juga kalau tadi dengar penjelasan Mas JJ, kita akan beralih ke Mbak Karina Adistiana atau Mbak Ani. Mbak, tadi kan ini ya, sudah menjelaskan ada metode dan kerangka penelitian yang sebenarnya dari awal sudah ditentukan gitu. Nah terus sebagai peneliti yang turun ke lapangan, kemudian mencari bahan secara langsung, metode dan kerangka yang sudah dibuat itu seberapa disiplin sih diikuti gitu. Jadi kayak kan kolektif seni, kolektif tangan yang diteliti itu kan semuanya berbasis ini ya, lokalitas, kemudian yaitu punya konteks lokal masing-masing.
seberapa sulit sih atau ini seberapa sulit metode yang sudah ditentukan itu untuk jadi pakar untuk membaca qualification itu, atau ada penyesuaian yang dilakukan di lapangan? Selamat sore semuanya. Disclaimer ini mungkin ya, saya tuh di sini didebatkan sebagai peneliti, tapi saya bukan orang kolektif, gitu ya. Karena chapter saya tuh 2 kali ditolak dulu. Pertama cuma sampai 61, kemudian kedua ada tes tahap 3 ya. Tahap 3 yang belum tinggal cara mana bisa. Ternyata